Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Farida dengan nomor induk mahasiswa 198000058 dari kelas PGSD 2019E. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Kelas Rendah. Anak-anak merupakan amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan diarahkan pada pendidikan yang terbaik. Apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dalam ketidaktepatan anak memperoleh pendidikan, maka dapat menyebabkan gangguan mental baik dalam pertumbuhan maupun perkembangan anak. Pada siswa sekolah dasar merupakan posisi di mana mereka mampu berkembang dan mengadaptasikan dirinya pada dunia belajar yang lebih luas dibandingkan sebelumnya, dikarenakan pada usia ini anak mampu menampung berbagai pengetahuan yang didapatkan baik dalam dunia pendidikan maupun di luar pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses kehidupan dalam mengembangkan individu yang kompeten dan berkualitas demi keberlangsungan seseorang. Dengan memperdalam ilmu pendidikan, mampu membuat seseorang menjadi terdidik dan berusaha membangun kehidupan baru sehingga orang lain tidak dapat dengan mudah menganggap diri kita remeh. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual baik dalam keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Rumusan masalah. Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan dalam latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimana implementasi pendidikan karakter dalam meningkatkan kedisiplinan pada siswa kelas rendah, bagaimanakah keefektifan pengembangan pendidikan karakter yang diterapkan pada siswa kelas rendah, bagaimanakah perkembangan pendidikan karakter di Indonesia saat ini, bagaimanakah dampak yang ditimbulkan karena adanya era globalisasi terhadap pendidikan karakter disiplin di Indonesia, serta bagaimanakah hasil yang diperoleh setelah melibatkan siswa dalam beberapa kegiatan positif di sekolah demi meningkatkan kedisiplinannya di sekolah, khususnya untuk siswa kelas rendah. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apakah implementasi pendidikan karakter dalam meningkatkan kedisiplinan siswa kelas rendah sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk mengetahui apakah pengembangan pendidikan karakter yang diterapkan pada siswa kelas efektif digunakan, untuk mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan karakter di Indonesia saat ini, untuk mengetahui dampak yang timbul karena adanya globalisasi pada pendidikan karakter disiplin Indonesia, serta untuk mengetahui hasil yang diperoleh ketika melibatkan siswa dalam kegiatan positif demi meningkatkan kedisiplinan khususnya siswa kelas rendah. Manfaat penelitian. Adapun manfaat teoritisnya adalah, saya berharap dari penelitian yang telah dilakukan mampu memberikan pemikiran yang lebih luas lagi mengenai implementasi pendidikan karakter dalam meningkatkan kedisiplinan siswa kelas rendah. Di sisi lain, materi ini juga disampaikan dengan bantuan beberapa media pembelajaran berbasis video, kedisiplinan, serta dibantu dengan adanya aktivitas kegiatan siswa di sekolah seperti mengikuti ekstrakurikuler, sehingga diharapkan siswa mampu menerapkan kedisiplinannya baik di lingkungan sekolah, sosial, maupun keluarga. Adapun manfaat praktisnya yaitu bagi peneliti mampu menjadikan sarana pembelajaran yang menggabungkan ilmu pengetahuan dengan praktik ketika mengimplementasikan pendidikan karakter disiplin di sekolah, khususnya siswa kelas rendah. Bagi lembaga sekolah dan guru, mampu menjadi acuan dan pedoman dalam menerapkan persiapan pembelajaran pendidikan karakter kedisiplinan, serta memperdalam mutu pembelajaran dengan penggunaan media berbasis video kedisiplinan yang inovatif dan menyenangkan ketika digunakan oleh siswa, khususnya siswa kelas rendah. Bagi segenap aktivitas akademik, penelitian mampu menciptakan suatu karya tulis ilmiah yang dapat dikembangkan, diperoleh, maupun dipelajari kembali oleh mahasiswa maupun mahasiswi lain dengan memadukan pemikiran yang baru dan berbeda dari sebelumnya. Konsep pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan suatu usaha sadar
yang dilakukan demi membentuk siswa menjadi pribadi yang aktif dan positif dalam menerima pembelajaran sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan dan hasilnya dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Menurut Lighno Dadam, pendidikan karakter merupakan suatu upaya yang disusun dengan sengaja untuk memperbaiki karakter siswa menjadi lebih baik lagi. Ia juga menjelaskan bahwa pendidikan karakter penting dilakukan dengan alasan menjadi cara yang paling baik untuk menjamin siswa berkepribadian yang baik dalam menjalani kehidupannya, menjadi cara untuk meningkatkan prestasi akademik siswa, dan beberapa siswa tidak mampu membentuk karakter yang kuat untuk dirinya sendiri di tempat lain, serta mempersiapkan siswa untuk menghargai pihak lain dan dapat hidup dalam masyarakat yang beragam. Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah dasar, wajib melibatkan semua komponen di dalamnya antara lain kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, pelaksanaan maupun pengelolaan mata pelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengelolaan sekolah, penyediaan sarana prasarana sekolah yang mencukupi, serta kesadaran seluruh warga sekolah dalam menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Oleh sebab itu, disinilah pendidikan karakter banyak dikenal sebagai kegiatan warga sekolah melaksanakan pendidikan dengan adanya karakter masing-masing setiap individunya. Hal tersebut meliputi bagaimana keteladanan guru dalam berperilaku baik terhadap siswa, bagaimana cara guru menyampaikan materi terhadap siswa, bagaimana cara guru bertoleransi maupun menghargai perbedaan antar siswa, serta bagaimana cara guru mengatasi permasalahan yang sedang dilalui oleh siswa. Sistem karakter. Menurut Lighno dalam Amirullah menjelaskan bahwa sistem karakter memiliki beberapa ranah yang berkaitan dan saling mempengaruhi, diantaranya pengetahuan moral, di mana kemampuan seseorang dapat dilihat dari bagaimana cara seseorang mengetahui, memahami, mempertimbangkan, membedakan, maupun melaksanakan jenis moral yang perlu dan harus ditinggalkan. Adapun pengetahuan moral terdiri dari 6 komponen. Di antaranya, kesadaran moral merupakan bentuk kesadaran untuk mengetahui moral yang terdapat di sekitar lingkungan dalam pelaksanaannya. Pengetahuan nilai moral merupakan bentuk kemampuan dalam memahami nilai moral berbagai situasi. Memahami sudut pandang orang lain merupakan suatu bentuk kemampuan untuk menghargai pendapat dari sudut pandang orang lain. Penerapan moral merupakan kemampuan seseorang dalam mengetahui dan memahami makna yang bermoral. Keberanian mengambil keputusan merupakan suatu bentuk mewujudkan tindakan keberanian mengambil keputusan yang tepat ketika mengalami dilema, serta pengendalian diri merupakan kemampuan seseorang mengenali perilaku dengan adanya evaluasi yang relevan. Perasaan moral atau moral feeling di mana seseorang memiliki kemampuan yang wajib untuk melakukan tindakan moral dan merasa bersalah apabila perbuatan yang dilakukan dinilai jahat maupun buruk. Perasaan moral terdiri dari beberapa komponen, salah satunya mendengarkan hati nurani, di mana seseorang memiliki perasaan moral yang mampu mendorong dirinya melakukan tindakan sesuai hati nurani dan emosional. Evaluasi program merupakan suatu bentuk kegiatan yang membuat keputusan tentang kelayakan suatu program. Dalam hal ini, proses untuk menggambarkan siswa disertai dengan meninjau segi nilai dan arti. Evaluasi berarti meyakini suatu cara maupun metode untuk menentukan jumlah maupun nilai dalam pelaksanaan evaluasi dengan hati-hati dan ketelitian yang relevan. Menurut Zuckman dalam Anderson menjelaskan bahwa evaluasi sebagai proses menentukan hasil dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bentuk pencapaian tujuan program dengan langkah-langkah mengetahui pelaksanaan program, dikarenakan evaluator ingin mengetahui komponen mana yang belum tercapai. Selain tujuan, adapun manfaat dari adanya evaluasi program yaitu untuk menentukan kebijakan apa yang dapat diambil untuk kegiatan selanjutnya. Model evaluasi program terdiri dari Goal-Oriented Evaluation Model, Goal-Free Evaluation Model, Formative Summative Evaluation Model, Continuous Evaluation Model, serta CIPP atau Context Input Process Product Evaluation Model. Dan yang terakhir, implementasi pendidikan karakter di Indonesia. Penerapan pendidikan karakter di sekolah dapat ditempuh melalui 4 alternatif strategi secara terpadu. Yang pertama, integrasi konten pendidikan karakter
yang telah dirumuskan ke dalam seluruh mata pelajaran. Kedua, integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Ketiga, integrasi pendidikan karakter ke dalam kegiatan yang diprogramkan maupun direncanakan. Keempat, membangun komunikasi kerjasama antara sekolah dengan orang tua peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.